Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Iqbal. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba belajar eh, pemrograman Python atau Python. Ini bahasa Inggrisnya Python. Ya, kenapa kita harus belajar Python? Nah, ini pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan. Karena yang pertama, Python memang sebuah pemrograman yang akhir-akhir ini sangat populer. Banyak orang yang mengembangkan eh, aplikasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kita bisa melihat di situs resminya di python.org beberapa eh, berita di situ kenapa harus memilih Python gitu ya. Nah, di sini di pelajaran awal ini kita akan mencoba belajar pengenalan dasar Python. Ya, apa saja yang dibutuhkan? Oh, sebelum masuk ke sana kita akan cari tahu dulu kenapa dan apa itu Python. Kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa coding dengan Python. Kemudian kita akan mencoba nanti beberapa coding dan output dari coding menggunakan Python. Baik, kenapa dan apa itu Python? Ya, di dalam Python nanti kita akan bisa mendevelop sebuah website. Tentu saja yang server side ya. Kalau yang front end bisa juga nanti, tetapi berbeda dengan seperti jQuery dan React.js. Kemudian software development artinya kita bisa membuat software baik itu yang desktop ataupun yang lainnya atau semacam service bisa juga dengan menggunakan Python ini. Dan Python banyak juga digunakan di bidang matematik. Ya, biasanya untuk rumus-rumus matematika yang kompleks ini Python sangat unggul, dan yang lebih tidak kalah pentingnya adalah karena Python ini gratis, tidak seperti yang lain seperti MATLAB atau yang lain-lainnya. Kalau MATLAB mungkin cocok juga untuk matematik tetapi berbayar. Kemudian kita juga bisa membuat sistem scripting. Nah, seperti apa sistem scripting mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke tool atau alat-alat yang supaya kita bisa coding dengan menggunakan Python. Yang pertama adalah Python Interpreter. Dan yang kedua adalah Text Editor atau IDE. Untuk Python Interpreter ini kita bisa download dari situs resminya di python.org, di download, di source code ini ada di dalam dokumentasinya. Versi yang terakhir adalah di versi Python 3.8.5. Untuk cara tutorial untuk menginstalnya sebenarnya sangat gampang sekali, bisa dilihat juga nanti seperti menginstal Windows biasa, aplikasi Windows biasa, kita download, kemudian kita install seperti menginstal aplikasi-aplikasi biasa yang lainnya. Nah, di Python ini bisa dipakai di Windows, di Macintosh bisa, di Linux juga bisa. Dan untuk di Linux beberapa distro sudah ada paket Python-nya. Baik, karena saya sudah menginstal dan bentuk dari tampilan Python sendiri, aplikasinya bisa kita lihat di ya Python 3.7 versi saya. Ya, seperti ini. Tampilan hitam aja seperti tampilan command prompt. Ya, tetapi kalau tanpa yang hitam ini, tanpa si hitam manis ini kita tidak bisa melakukan coding Python. Jadi tetap harus diinstal. Nah, untuk IDE
Secara umumnya sebenarnya Python memiliki IDE tersendiri, yaitu PyCharm seperti yang ada di depan kita ini. Ini adalah PyCharm. Ini adalah coding atau IDE yang biasa dipakai untuk coding bahasa pemrograman Python. Cuma karena saya sudah terbiasa dengan si hitam manis satu lagi, yaitu si Visual Studio Code, maka kita coba dulu dengan Visual Studio Code di sini. Nah, untuk mengetahui di perangkat kita sudah terinstall Python atau belum, bisa kita cek dari sini, Python version. Ini langsung muncul Python versi berapanya. Kalau belum terinstall ya tidak akan muncul, akan memunculkan pesan error kalau diketikkan Python versionnya. Nah, kemudian untuk bagaimana cara untuk membuat coding pertama, ya ini kita kembali ke sini dulu. Jadi kita sudah membahas Python interpreter tadi, sudah kita install, dan text editornya ada beberapa pilihan. Yang pertama PyCharm, dan yang lainnya juga bisa. Kalau dalam kasus ini saya menggunakan Visual Studio Code. Baik, kita lanjutkan. Cara install Python bisa dilihat di dokumentasinya di sini. Ya, tutorial instalasinya dan versinya pun ada di sini. Mudah-mudahan mudah ini dibuat. Berikutnya kita akan mencoba coding, waktunya coding. Nah, untuk coding di Python ini memang agak lain dari coding yang lain, baik itu PHP atau React ataupun yang lainnya, atau JavaScript. Untuk coding yang di Python ini boleh dibilang lebih simple, baik dari sisi pengkodingannya maupun penulisan dan variabel-variabelnya, penulisan variabel, penulisan functionnya, loopingnya itu agak berbeda, lebih singkat ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Ya, seperti di depan kita ini ada contoh function. Ya, kalau di dalam function, kalau di Python penulisan function ditulis dengan def seperti ini, def kemudian nama function kurung bla 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 bla, dan ini adalah isi dari function. Ini cara pemanggilan functionnya seperti ini. Ini function di dalam Python. Kemudian terkait dengan tipe data. Nah, tipe data kalau bentuk seperti ini di bahasa pemrograman lainnya, React.js kah, React Native kah, PHP kah, atau JavaScript atau yang lainnya, ini biasa disebut dengan array. Ya, array. Tetapi kalau di Python disebutnya dengan list. Ya, ini sesuatu yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita bilang list di Python berarti itu adalah array kalau di pemrograman yang lainnya. Kalau kita bilang def di Python berarti itu adalah merupakan function kalau di bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui. Ini beberapa perintah-perintah aritmatik, perhitungan, pengalian, dan pembagian. Nah, memang agak simpel seperti ini. Dan berikutnya adalah semboyan dari Python adalah cepat, mudah untuk belajar. Baik, kita coba membuat satu coding di sini misalnya. Ya, kenapa mudah? Ini adalah perintah untuk menampilkan hello I am Python. Nah, coba kita copy. Apa hasilnya? Kita copy di Python. Ya,
muncul tulisan hello I am Python. Ya. Jadi kalau untuk menampilkan perintah menulis, kalau di PHP kan echo, kalau di sini print. Print di dalam kemudian disebutkan apa yang mau di print atau yang apa yang mau dituliskan itu dimasukkan di dalam tanda kurung dan tanda petik 2. Seperti itu. Ini sudah kita belajar coding di Python. Ya. Bagaimana kalau kita membuat codingan di dalam IDE? Nah, kalau tadi di dalam Python langsung. Kita coba dibuat di dalam IDE. Kita buat dengan menggunakan Visual Studio Code saja. Nah, untuk membuat sebuah file seperti biasa kita bisa save as. Ya, kita kasih nama dengan lat2. Kita pilih extensionnya adalah python.py misalnya. Python. Ya, ini. Ya, kemudian untuk menuliskannya, jadi kalau untuk menulis Python, kita bisa langsung menuliskan kode script kita tanpa harus import sesuatu. Kalau itu merupakan perintah-perintah dasar dari Python. Apa perintah dasarnya? Yang tadi kita buat print. Ya. Lalu selamat datang di cerdas. Kemudian bagaimana kalau membuat di baris berikutnya? Tinggal kita copy, kita taruh di bawahnya. Kita sedang belajar Python. Seperti ini. Terus kemudian bagaimana cara mengeksekusinya? Ya, caranya karena kita sudah dalam satu folder dengan di mana kita bekerja, yaitu di CPY lat3, maka kita tinggal bisa memanggil nama filenya langsung, lat2.py. Untuk memanggil sebuah file Python ekstensi.py, kita bisa memanggilnya dengan py dulu, kemudian nama filenya lat2.py. Ya, sudah keluar. Halo, selamat datang di Cerdas. Kita sedang belajar Python. Demikian, sangat mudah sekali untuk menuliskan sebuah script atau coding di Python. Yang unik lagi dari coding di Python adalah di sini sangat tergantung dengan indentasi. Apakah indentasi? Ya, kita lihat. Sebagai contoh, kita membuat fungsi if. Ya, di dalam Python sendiri pun fungsi if-nya cukup ringan, cukup sederhana. If misalnya kita buat 1 kurang dari 2. Ini kondisi apabila 1 kurang dari 2. Ini tentunya kondisi yang benar ya. Makanya cukup dengan mengetikkan titik 2. Kemudian perintahnya adalah, ini indentasi yang saya maksudkan. Jadi dalam Python, otomatis kalau dalam if, itu harus menjorok ke dalam. Sebagai contoh, jika 1 kurang dari 2, maka ketikkan misalnya, oke, saya